Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima Parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam memilih anggota parlemen, kebebasan berbicara, dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Magna Carta merupakan piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni tahun 1215, yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut, Declaration of Independence, artinya pernyataan kemerdekaan rakyat Amerika. Jan Huygen van Linschoten, salah seorang Belanda, yang pernah bekerja pada Portugis pada 1595, menerbitkan buku, Itinerario of the Portugals Indian, pedoman perjalanan ke timur atau Hindia Portugis, yang memuat berbagai peta, dan deskripsi rinci mengenai jalur pelayaran, yang dilakukan Portugis ke Hindia Timur, lengkap dengan segala permasalahannya. Berkat van Linschoten inilah, Belanda akhirnya mengetahui banyak persoalan yang dihadapi Portugis di wilayah baru tersebut, dan juga rahasia kapal serta jalur pelayarannya. Berikut adalah hasil KMB. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. 2. Penyerahan kedaulatan Desember tahun 1949.
3. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 4. Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. 5. RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. 6. Status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Perang Padre terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung, dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Penyebab terjadinya Perang Padri: 1. Adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri, sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Pertempuran pertama terjadinya di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain. Sehingga, muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri, seperti Datuk Bandaro, Datuk Malimbasa, Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Nan Gapuk. Kinrohosi adalah kerja paksa, tanpa dibayar untuk para pamong desa, dan pegawai rendahan. Para Kinrohosi, banyak yang dikirim ke luar Jawa, untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang. Hinomaru adalah pengertian dari bendera Jepang. Tonarigumi adalah sistem pertahanan sipil buatan Jepang, yang bertugas mengawasi penduduk, di kemudian hari dikenal dengan istilah, rumah tangga, atau RT. Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga, autarki, yakni sistem ekonomi, di mana rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri, untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Isolasi. Politik isolasi Jepang sendiri, merupakan politik menutup diri, yang pernah diterapkan oleh Jepang, guna menolak pengaruh bangsa asing, agama asing dan menyatakan wilayah Jepang tertutup bagi orang asing, serta orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri. Penerapan sistem politik tersebut, dikarenakan adanya ancaman dari bangsa-bangsa Eropa, yang melakukan perdagangan di Jepang.
Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, RRC, Prancis, dan Rusia. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut, Bunshireikan yaitu Panglima Tentara, kemudian disebut Saiko Shikikan, yaitu Panglima Tertinggi, merupakan pucuk pimpinan, Bunseikan, Kepala Pemerintahan Militer dirangkap oleh Kepala Staf Tentara. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia, pada tanggal 16 April tahun 1943, dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur. Karena PUTRA tidak menguntungkan Jepang, PUTRA hanya bertahan setahun, lalu dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai. Wisma Seroja diberikan oleh Ibu Tien Soeharto untuk eks-pejuang Timor Timur, sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para eks-pejuang. Ia Wisma Yaso, dulu awalnya diberikan kepada Ibu Sari Dewi, istri Bung Karno, tetapi setelah masa Soeharto, diambil alih oleh pemerintah, dan dijadikan tempat pengasingan Bung Karno.
Puncak kejayaan Kerajaan Aceh pasca kejatuhan Kerajaan Malaka ke tangan Portugis, ditandai oleh adanya perkembangan bidang kesusastraan.